Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari ini. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dan kita merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yesaya 48 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, nada manguas halahi hati hadi togu ia halahi mamulus inganan nagariang diharuarkon ia aik sian dolok batu di halahi dibola ia dolok batu geri mamicar ma'aik. Dalam bahasa Indonesia, mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada pasal 48 pada Yesaya ini, sesungguhnya orang Israel berada di dalam pembuangan Babel. Ketika mereka menjauh dari Allah, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka di dalam penderitaan, dalam kuasa Babel. Ketika diangkut orang Israel dari Kanaan menuju Babel, sesungguhnya kehidupan mereka adalah sangat sengsara dan sangat menderita. Mereka merasa dipermalukan oleh ilah-ilah lain dan mempertanyakan keberadaan Allah. Kehidupan mereka menjadi dikotak-kotakkan dan diadu domba, karena orang-orang pintar, orang-orang kuat, dan orang-orang bangsawan diangkut ke tanah Babel, sedangkan orang-orang tua dan orang-orang yang lemah ditinggalkan begitu saja. Keadaan yang demikian menjadikan umat itu dalam kesengsaraan yang besar. Namun bagi bangsa Israel, bagaimanapun kehidupan mereka selalu diingatkan oleh bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan membimbing mereka di dalam sejarah ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika Allah membimbing mereka melalui Musa, melewati laut, melewati gurun padang gurun, dan berbagai tantangan kehidupan. Namun Allah mengingatkan mereka melalui Yesaya bahwa Allah akan mampu mengeluarkan mereka sebagaimana nenek moyang mereka dikeluarkan dari Mesir. Demikian hendaknya Allah akan mengeluarkan mereka dari tanah pembuangan Babel menuju tanah perjanjian, di mana kebebasan dan sukacita akan dilakukan Allah. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan daripada Yesaya, karena ketika bangsa itu dikeluarkan dari Mesir, Allah bisa mengeluarkan air dari batu. Allah menuntun mereka di dalam kehidupan mereka. Artinya, perasaan sengsara yang dihadapi oleh umat waktu itu adalah sesuatu karena mereka menjauh dari Allah. Karena mereka menganggap bahwa Allah itu adalah tidak perkasa lagi. Namun Yesaya mengingatkan, Allah sudah mampu melakukan dan secara sejarah sudah berbuat keselamatan bagi umat itu. Dan sampai saat ini mereka bisa juga dibebaskan dan diselamatkan. Yang terpenting adalah bagaimana konsep beriman, bagaimana konsep beribadah, bagaimana orang yang tunduk dan patuh kepada kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita, terkadang kita sebagaikan orang yang dibuang di dalam pembuangan Babel, di mana banyak hal yang ingin kita dapatkan, namun ternyata semakin sulit dalam hidup kita. Namun ada sebuah keyakinan bagi kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Allah, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, dia akan selalu dilindungi Allah. Tuhan akan bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupannya. Tuhan akan mengeluarkan dia dari beban-beban dosa,
dari beban-beban kesengsaraan, penderitaan-penderitaan yang terjadi akan dipulihkan oleh Allah dengan cara Allah. Oleh karena itu, kita hendak beriman, kita hendaknya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Allah setiap apa yang kita pikirkan dan kita lakukan. Arahkan imanmu, yakini bahwa Tuhan mampu melakukan. Sebagaimana Allah sudah bertindak sebelumnya, maka saat ini juga Allah masih mampu dan bisa bertindak untuk melepaskan dan membebaskan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, tetap beriman, jaga peliharalah imanmu, dan fokuslah kepada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi bagi hidupmu, biarlah tangan Tuhan yang memegang dan menuntun engkau untuk keluar dari kesengsaraan menuju kebahagiaan yang Tuhan tunjukkan. Bila firman ini menjadi barakah, berbuah, bertumbuh dalam kehidupanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami sebagaimana Allah sudah bertindak pada zaman dulu. Saat ini juga Tuhan pasti mampu melakukan segala apa yang Engkau inginkan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, arahkan hati kami, arahkan pikiran kami, dan arahkan hidup kami untuk selalu tergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan channel ini, yang berada di dalam penyakit, yang menahun, yang lama oleh karena kelemahan tubuh. Biarlah tangan Tuhan menopang dia. Engkau melawat dia di dalam tempat tidurnya. Engkau mengangkat sakit penyakit, memulihkan, memberikan semangat, dan memberikan iman agar tetap bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami dalam penyertaan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.